Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 527 Umpan. Latar belakang Liu Manman adalah istana bunga, dan dia memiliki latar belakang sejarah yang kaya. Dia tidak hanya pandai menggunakan racun, tetapi juga memiliki penelitian mendalam tentang musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Istana bunga akan tertarik dengan gambar 5 domba. Meskipun Liu Manman mungkin tidak ada hubungannya dengan Huo Yan, Liu Manman ragu-ragu sejenak. Sejujurnya, saya baru saja masuk dan melihat gambar 5 domba lagi, dan itu sungguh menakjubkan. Sayang sekali ini tidak untuk dijual. Jika tidak, saya pasti akan menemukan cara untuk membelinya. Saya yakin akan ada banyak orang di sini yang memiliki pemikiran yang sama seperti Anda. Chu Chen tersenyum dan tidak terlalu banyak menyebutkan topik ini. Meskipun gambar 5 domba bukan salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok, nilai koleksinya tidak diragukan lagi. Liu Manman berbicara lagi. Ketika saya melihatnya untuk kedua kalinya hari ini, saya memberikan perhatian khusus pada lingkungan sekitar situasi. Penyelenggara situasi keamanan Wuyang Tu sangat lengkap. Bahkan jika seseorang memiliki ide khusus, mungkin tidak mudah untuk diterapkan. Chu Chen tercengang. Liu Manman lalu tersenyum. Jangan kaget, itu normal. Tidak jarang lukisan dicuri di pameran seni. Liu Manman berhenti sejenak dan menatap ke arah Chu Chen. Dengan status Anda seharusnya tahu lebih baik daripada hanya itu saja. Benar, aku punya lebih banyak. Chu Chen menyesap minumannya dan berkata, "Ya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang akan menyerang gambar 5 domba. Misalnya, Istana 100 bunga," kata Chu Chen setengah bercanda. Liu Manman segera memutar matanya. Meskipun Istana Baihua tidak memiliki reputasi yang baik di dunia seni bela diri dan dikenal sebagai sekte yang baik dan jahat, tujuan sekte kami juga memiliki intinya sendiri. Diagram 5 domba adalah harta karun Tiongkok dan simbol dari kota domba. Tidak peduli seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkannya, dan tidak mungkin menyerang Wuyang Tu. Chu Chen mengambil minumannya dan berkata, "Aku mengatakan sesuatu yang salah. Jadi aku akan menghukum diriku sendiri dengan seteguk." Tentu saja, Liu Manman tidak akan berdebat dengan Chu Chen dalam hal ini. Keduanya dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan setelah makan, percakapan menjadi cukup harmonis. Hari sudah sore ketika dia kembali ke rumah. Chu Chen bertanya kepada Huang Fu Yuanjing tentang kemajuan perbaikan peta misterius surga, dan kemudian membuka pintu kamarnya. Sosok itu jelas berhenti, dan Chu Chen sedikit mengernyit. Seseorang telah masuk ke kamar. Chu Chen berbalik dan berjalan ke tangga. "Kakak ipar Siang, apakah kamu masuk ke kamarku untuk membersihkan hari ini?" Segera, suara Nyonya Siang terdengar. "Oh, saya sibuk sepanjang hari dan saya lupa." Ada sedikit tanda-tanda di balik di dalam ruangan. Orang biasa mungkin tidak menyadarinya. Tetapi Chu Chen adalah anggota dari Sekte Qi. Terkadang ketika dia mengatur formasi Sekte Qi, bahkan detail kecil pun dapat menyebabkan perubahan yang berbeda. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat pertama kali dia masuk ke pintu. Seseorang telah menyelinap ke kamarnya. Siapa itu? Chu Chen duduk di kursi dan merenung.
menyaring satu demi satu karakter dalam pikirannya. Setelah identitasnya terungkap, mantan musuh Canceng ini tidak boleh berani menyentuhnya lagi. Chu Chen tidak pernah memperhatikan mereka. Fraksi Tianji. 3 kata ini muncul di benak Chu Chen. Zhao Fengyu hanyalah pelindung sekte Tianji. Setelah apa yang terjadi padanya, jika sekte Tianji ingin mengambil kembali peta misterius Tianji, mereka pasti akan mengirim orang ke sini. Tapi, jika itu benar-benar sekte Tianji, itu akan terjadi terlalu cepat. Chu Chen pergi ke ruang keamanan dan mengambil kamera pengintai. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang ditemukan dari kamera pengintai. Orang yang menyelinap ke kamarnya bukanlah orang biasa. Chu Chen kembali ke kamar dan mulai bermeditasi. Dia penasaran, jika seseorang benar-benar ingin berurusan dengannya, apa tujuan menyelinap ke kamarnya? Tidak ada apapun di kamarnya yang layak digeledah. Apakah menurutmu peta surga misterius ada di tanganku? Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan santai. Pupil matanya sedikit mengecil. Pencuri besar Huoyan. Setelah beberapa saat, Chu Chen menggelengkan kepalanya karena prihatin. Dia berhipotesis beberapa karakter mencurigakan secara berurutan, tetapi dia sendiri menyangkalnya tidak datang sekali saja. Akan selalu ada saat ketika Anda muncul. Namun, ini juga memberi peringatan kepada Chu Chen. Dia hampir tidak terlindungi di rumah, dan terlalu mudah bagi orang lain untuk masuk dan keluar. Sepertinya aku perlu meregangkan ototku, gumam Chu Chen pada dirinya sendiri, berdiri, dan kembali ke kamar tempat dia pertama kali tinggal. Sekarang, bahan yang dibutuhkan Chu Chen untuk menggambar jimat pada dasarnya sudah bertumpuk. Ruangan ini juga digeledah. Apa yang dicari pihak lain? Chu Chen tidak terlalu banyak berpikir dan mulai menggambar simbol dan mengatur formasi. Pesona pelacak, penjara yang bisa disentuh kapan saja. Setelah menyelesaikan rangkaian operasi ini, ponsel Chu Chen berdering. Panggilan Jiang Yingtao. Kami telah memeriksa informasi 10 dari mereka dan menemukan bahwa 3 di antaranya memiliki catatan kriminal dan telah melakukan kejahatan pencurian. Salah satunya adalah buronan. Jiang Yingtao berkata, kami telah menargetkan orang ini. Ya, Anda dapat menangkapnya kapan saja. Chu Chen tertegun sejenak. Dia tiba-tiba teringat pada konser diva. Di luar dugaan, bagan 5 domba juga memiliki fungsi seperti itu. Tangkap dia dan serahkan ke polisi setempat, Chu Chen berkata. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat ditangkap, segera beritahu saya. Latar belakang Biro Pertempuran Khusus telah menganalisis informasi pencuri besar Huoyan, dan kemungkinan besar lawannya adalah ahli seni bela diri dan pandai menyelinap. Jika dia adalah seorang ahli seni bela diri, anggota biasa dari tim penyerang tidak akan bisa menangkapnya. Chu Chen merasa dia semakin dekat dengan pencuri besar Huoyan. Terdengar suara langkah kaki pelan di tangga, dan Nyonya Siang datang membawa semangkuk air gula. Chu Chen sedang duduk di sofa mengobrol dengan penuh semangat dengan Jiang Kufeng. Jiang Kufeng adalah orang yang benar-benar berbeda saat online dan offline. Saat obrolan berlangsung, Chu Chen tidak lagi menganggap Jiang Kufeng sebagai seniornya, dan diam-diam menambahkan catatan ke Jiang Kufeng. Sao Feng.
Chu Chen sangat yakin bahwa jika kemampuan bahasa Jiang Kufeng normal, dia pasti orang yang sangat sombong. Ketika Nyonya Siang muncul, Jiang Kufeng baru saja mengirimkan pesan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa di antara lusinan target yang diincar hari ini, beberapa wanita cukup cantik? Mungkinkah karena penampilan cantik mereka? Terima kasih, Nyonya Siang. Chu Chen tidak terburu-buru membalas Jiang Kufeng. Bagaimanapun, dia pada dasarnya mengirim beberapa pesan berturut-turut. Setelah Nyonya Siang meletakkan air gula, dia ingin pergi, tetapi ragu-ragu. Chu Chen secara alami menyadarinya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar Siang, apakah ada hal lain?" "Paman, saya ingin bertanya, apakah Beichen Pharmaceutical masih kekurangan orang?" Kakak ipar Siang berkata dengan hati-hati. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Kakak ipar Siang ingin memperkenalkan seseorang untuk bekerja. Tidak masalah. Biarkan dia pergi langsung ke Beichen untuk melapor." Nyonya Siang tidak perlu mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bagi Chu Chen, ini adalah masalah sepele. Kakak ipar Siang tiba-tiba menjadi bersemangat. "Terima kasih, Paman. Putra sulung saya baru saja lulus tahun ini. Dia sedang belajar di Universitas Kedokteran. Saya ingin dia bekerja di Beichen." Chu Chen mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Kenapa Nyonya Siang begitu percaya pada Beichen?" "Paman, kamu tidak tahu bahwa Beichen Pharmaceutical telah menjadi populer di seluruh kota?" Kakak ipar Siang mengeluarkan ponselnya dengan kedua tangannya dan membuka beberapa topik pencarian hangat. Semuanya tentang Beichen, Songyan Cream, dan Decai menjadi sihir dan kata-kata lain yang menarik perhatian. Chu Chen tercengang. Dia tidak menyangka segalanya akan meningkat begitu cepat. Sepertinya Yan harus bekerja lembur lagi. Chu Chen menghela nafas. Terlalu sulit bagi istriku untuk menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Kakak ipar Siang menatap Chu Chen dalam diam. Dalam 2 hari berikutnya, Beichen terus menjadi populer di Changcheng. Diagram 5 domba terus mempertahankan popularitasnya di Yangcheng. Tianji Xuantu juga mengalami kebuntuan. Huangfu Yuanjing dan yang lainnya mencoba yang terbaik, tetapi tidak dapat membuat terobosan lebih lanjut. Operasi penangkapan Jiang Yingtao juga terus berlanjut. Hanya dalam 2 hari, 10 buronan penjahat telah ditangkap karena gambar 5 domba. Hal ini membuat Chu Chen menghela nafas. Perhatian Chu Chen terfokus pada keamanan rumahnya akhir-akhir ini. Dia selalu bertanya-tanya siapa yang mengincarnya. Situasi yang tidak diketahui ini membuat Chu Chen merasa sedikit tidak nyaman. Malam berkabut menyelimuti kota Chan, dan di luar mulai turun hujan. Di villa kecil, Chu Chen berbaring miring di atas sofa, dengan kaki putih panjang Song Yan sebagai bantalnya, dan menghirup aroma yang menawan. Dia mengusulkan untuk pergi ke Beichen untuk membantu, tetapi Song Yan menolak. Alasannya adalah bahwa Chu Chen juga memiliki masalahnya sendiri. Anda harus melakukan tugas itu, dan perhatian Anda tidak boleh diganggu oleh Beichen. Skala Beichen berkembang. Untungnya, Paman Xia ada di sini untuk mengambil alih. Pengalamannya membantu kita menstabilkan situasi. Beichen sekarang seperti kapal besar yang siap diluncurkan, siap berlayar kapan saja. Akhir-akhir ini,
Aku bisa Song Yan merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia berbicara, dia menepuk tangan besar yang berkeliaran dan berkata, "Saya sedang berbicara dengan Anda tentang bisnis." Kapan Song Yan Cream dirilis secara spesifik? Chu Chen bertanya dengan santai. Audio 3 hari Soccer kemudian, Channel. Song Yan penuh dengan ekspektasi dan sekaligus serius. Namun, Paman Xia mengatakan bahwa mungkin ada beberapa variabel yang tidak dapat diprediksi ketika salep Song Yan secara resmi diluncurkan ke pasar. Variabel apa? Salep Song Yan terlalu populer, dan ada terlalu banyak orang yang iri. Song Yan berkata dengan suara yang dalam. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang mencoba menyelinap ke Beichen atau pabrik Beichen untuk mencuri. Memperkuat kewaspadaan kami mengenai formula Song Yan Cream. Chu Chen tiba-tiba duduk. Krim Song Yan. Suatu kemungkinan tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah orang yang menyelinap ke kamarnya beberapa hari yang lalu melakukannya demi formula salep Song Yan? Sayang, kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu sendiri. Chu Chen tampak serius. Pastikan untuk memakai jimat perdamaian yang kubuat untukmu saat kamu pergi. Juga, mulai besok, biarkan Xiao Qiu mengantarmu ke dan dari sana. Tidak bekerja. Song Yan tersenyum lembut dan memegang lengan Chu Chen. Jangan khawatir, aku punya suami yang sangat kuat, tidak ada yang berani menyentuhku. Chu Chen menjatuhkan Song Yan, malam tarian ikan dan naga. Keesokan paginya, setelah Song Yan berangkat kerja, Chu Chen datang ke villa Yan Jiang lagi. Di depan peta misterius langit dan bumi, Huang Fu Yuanjing, Gong Chang'an dan Murong Zhu tidak sabar untuk melihat peta misterius langit dan bumi ini. Chu Chen, kamu harus memikirkan cara. Huang Fu Yuanjing duduk tak berdaya di sofa. Pekerjaan perbaikan Tianji Suantu telah menemui hambatan. Tidak ada cara untuk memecahkannya. Gong Chang'an dan Murong Zhu, dua ahli yang memperbaiki lukisan kuno, juga mengalami kerugian. Chu Chen duduk dan berpikir sejenak. Akar masalahnya masih terletak pada sekte Tianji. Chu Chen mengirim pesan kepada Jiang Kufeng. Saya ingin menginterogasi Zhao Fengyu. Hanya orang-orang dari sekte Tianji yang mengetahui rahasia peta misterius Tianji dengan lebih baik. Namun, Zhao Fengyu adalah seorang ahli seni bela diri dan ahli dari sekte Qi, jadi Chu Chen tidak berani mendekatinya dengan mudah. Dengan Jiang Kufeng di sini, semuanya aman. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jiang Kufeng masuk dari luar. Senior Jiang, Chu Chen berdiri, tanpa penundaan lebih lanjut, ayo segera berangkat. Jiang Kufeng memandang Chu Chen, lalu melihat ke peta rahasia. Chu Chen bingung dan tanpa sadar mengangkat teleponnya. Jiang Kufeng datang. Besok adalah hari terakhir pameran seni. Meski banyak buronan penjahat telah ditangkap, masih belum ada kabar tentang pencuri besar Huo Yan. Saya punya saran. Bawalah gambar misterius surga ke aula pameran Pazu. Mungkin, hanya gambar misterius surga yang dapat membawa pergi pencuri besar Huo Yan. Yan memimpin keluar. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat Jiang Kufeng menatapnya dengan wajah gelap. Chu Chen tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat catatan Jiang Kufeng di ponselnya. Ahem,
Chu Chen memasukkan ponsel ke dalam sakunya tanpa meninggalkan jejak apapun, menggunakan peta rahasia sebagai umpan. Saran senior Jiang bagus. Saya akan membuat pengaturan khusus. Namun, jika ini masalahnya, malam ini saya akan melakukannya. Maaf, senior Jiang tetap tinggal di ruang pameran. Bukankah itu centil? Jiang Kufeng berkata dalam hati, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Bab 528 meledakkan seluruh jaringan pada pukul 5 sore, pusat pameran Pazu secara resmi mengumumkan sebuah berita, yang langsung meledakkan seluruh jaringan dan mengejutkan banyak netizen. Pecinta kaligrafi dan lukisan di seluruh negeri semakin menggila. Pada hari terakhir pameran, peta surga misterius yang legendaris akan ditampilkan. Pesan tiketnya sekarang, aku ingin melihatnya. Gambar misterius surga dan misteri. Salah satu dari 10 lukisan kuno terbaik di Tiongkok, beberapa waktu lalu menimbulkan banyak keributan. Ternyata telah diambil kembali oleh pihak yang berwajib. Aula pameran Pazu telah memperluas strateginya dan akan langsung menghentikan semua pameran seni. Peta rahasia surga, aku datang, sepotong mendidih. Taman keluarga Liu, peta surga yang misterius akan dipajang. Jangan datang ke sini sebelum kita melewatkan kesempatan ini. Bibiku pasti akan pergi dan melihatnya besok. Liu Qianqian menatap penuh kerinduan pada wanita cantik yang duduk di depannya dengan tenang membaca buku. Apa yang telah dilakukan bibinya padanya selama 2 hari terakhir pelatihan khusus membuatnya merasa bosan dan dia ingin keluar dalam waktu yang lama. Qianqian, apakah kamu belum mengenal bibiku? Liu Manman berkata. Aula pameran Pazu pasti akan ramai dikunjungi orang besok. Bagaimana bibiku bisa pergi ke sana? Bibi, aku dan adikku akan pergi dan mengambil beberapa foto lagi untukmu. Apakah kamu tidak terlalu menyukai misteri surga? Liu Qianqian memberi saran tidak pergi ke tempat yang banyak orangnya. Wanita cantik itu meletakkan bukunya dan mata indahnya tertuju pada Liu Qianqian. Jika kamu menyelesaikan soal hari ini dan memastikan tidak ada kesalahan, kamu bisa keluar besok. Liu Qianqian meratap, tampak menyedihkan. Liu Manman tersenyum. Di seluruh keluarga Liu, atau haruskah saya katakan di seluruh istana Beihua? Mungkin hanya bibi saya yang bisa menyembuhkan penyihir kecil Qianqian ini. Liu Manman memandang bibinya. Cita-citanya sejak kecil adalah menjadi seperti bibinya. Ia ahli dalam bidang musik, catur, kaligrafi dan melukis, memiliki kemampuan menari yang hebat, dan memiliki kungfu yang sakti. Sudah lama beredar rumor bahwa bibinya adalah orang nomor 1 di istana Beihua. Bahkan pemilik istana pun tidak sebaik itu. Dia orang suci dari istana Beihua. Liu Ruyan, keluarga Liu bukanlah satu-satunya yang memperhatikan peta misterius surga. Setiap keluarga di Yangcheng dikejutkan oleh berita yang tiba-tiba itu. Sebelumnya, seseorang menggunakan peta rahasia untuk membunuh Chu Chen. Tapi sekarang sepertinya, orang itu dalam bahaya. Saya mempunyai firasat bahwa peta misterius surga ditakdirkan untuk saya. Setelah saya pergi melihat peta misterius surga besok, saya pasti akan mengenakan jubah kuning dan bertanggung jawab atas lumbung dunia. Saya akan menjadi kaya dan berkuasa. Bangun,
Pesanan di tanganmu akan segera habis masa berlakunya. Di pinggiran luar Yangcheng, sebuah mobil perlahan berhenti di depan sebuah penjara yang dijaga ketat. Setelah Chu Chen menunjukkan kartu identitasnya, penjaga di pintu memberi hormat dan membuka pintu untuk membiarkan mobil masuk. Orang yang bertanggung jawab menerima Chu Chen dan Jiang Kufeng adalah seorang petugas polisi paruh baya dengan alis tebal dan mata besar, sosok tinggi dan gerakan tajam. Penjahat yang dipenjara di penjara ini bukanlah orang biasa. Tu Tiangang memperkenalkan Chu Chen sambil berjalan. Hanya ada 3 penjara seperti itu di Provinsi Guangdong. Dan mereka semua adalah orang-orang dengan kemampuan khusus, penjara yang didedikasikan untuk biro operasi khusus. Polisi biasa tentu saja tidak berdaya dalam kasus yang dilakukan oleh orang berkemampuan khusus. Misalnya, Zhao Fengyu memiliki keterampilan yang luar biasa. Jika Jiang Kufeng tidak mengambil tindakan, akan terlalu sulit untuk menangkapnya. Ada juga banyak pejuang yang kuat di penjara ini, seperti Tu Tiangang di depannya. Chu Chen tahu bahwa dia adalah seorang pejuang bawaan. Mereka bertiga dengan cepat sampai di sel tempat Zhao Fengyu ditahan. Tangan Zhao Fengyu diborgol, dan kakinya dikunci dengan rantai besi yang terbuat dari baja halus. Ini adalah borgol yang dibuat khusus, dirancang untuk menghadapi pejuang yang kuat. Tu Tiangang berkata, selama mereka mencoba melepaskan borgolnya, mekanisme borgol akan terpicu, dan arus listrik yang kuat akan muncul, yang dapat melumpuhkan mereka. Setidaknya melukai tubuh, atau menyebabkan kerusakan serius, nyawa berada dalam bahaya. Jadi tak seorang pun berani mencoba melepaskan borgolnya. Chu Chen mengangguk, hukum nasional milik negara. Betapapun kuatnya seorang ahli bela diri, dia tidak bisa lepas dari hukum begitu dia melakukan kejahatan. Mendengar suara pembukaan kunci, Zhao Fengyu perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Chu Chen, mata Zhao Fengyu berbinar karena marah. Dia mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen. Chu Chen, tunggu sampai aku keluar. Tentang itu suatu hari, kamu akan hancur menjadi abu. Chu Chen berjalan ke arah Zhao Fengyu dan duduk di depannya. Kamu menggunakan rahasia langit dan bumi untuk mengabaikan kehidupan manusia dan terlibat dalam pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu masih ingin pergi dari sini dalam kehidupan ini, kecuali kamu ditembak? Zhao Fengyu menatap Chu Chen dengan jijik. Bukti apa yang Anda miliki? Jika saya masuk ke villa, paling banyak saya akan dituduh masuk tanpa izin ke rumah pribadi. Sungguh menyia-nyiakan hidup manusia. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya ingin tahu apakah beberapa murid Anda akan mengatakan hal yang sama kepada Anda? Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saya harap tidak akan ada adegan di mana gurunya baik dan muridnya berbakti. Wajah Zhao Fengyu berubah. Izinkan saya bertanya, apakah ada orang yang hidup di sekte Tianji yang pernah melihat bagian yang tidak lengkap dari peta misterius Tianji? Tanya Chu Chen. Zhao Fengyu memandang Chu Chen, dan setelah beberapa saat, jejak sarkasme muncul di ekspresinya. Apakah Anda ingin memperbaiki peta misterius surga? Itu benar. Chu Chen tidak menyembunyikan tujuannya. Zhao Fengyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sekte Tianji telah menghabiskan beberapa generasi kerja keras.
tetapi mereka masih tidak dapat memperbaiki peta misterius Tianji. Mengapa Anda memilikinya? Setelah tertawa, Zhao Fengyu berkata dengan sinis, "Saya memang punya cara untuk memperbaiki peta misterius rahasia surga, dan itu adalah dengan memandikannya dengan darah." Anda seharusnya bisa mengetahui bahwa peta misterius rahasia surga adalah formasi yang aneh, dan ini adalah keajaiban paling sempurna yang pernah muncul dalam sejarah sekte Tianji. Formasi gerbang membutuhkan darah untuk menyiramnya. Ketika formasi diaktifkan, otomatis akan hidup kembali setiap 15 tahun sekali. Darah disuntikan setiap 15 tahun, dan secara otomatis dapat memperbaiki bagian formasi yang rusak lebih dalam 5 tahun. Tianji Xuanzhen akan pulih sepenuhnya. Chu Chen mengerutkan kening. Perkataan Zhao Fengyu menjawab keraguan di benaknya. Mengapa Huangfu Yuanjing mengatakan bahwa dia telah melihat peta misterius surga 15 tahun yang lalu? Namun dalam 15 tahun terakhir, belum ada kabar tentang peta misterius surga. Setiap 15 tahun, sekte Tianji akan mengeluarkan peta misterius Tianji untuk menyerap darah dengan cara ini. Chu Chen pasti punya alasan untuk percaya bahwa Zhao Fengyu mempertahankan sebagian darinya. Jika Anda hanya membutuhkan darah, Anda bisa mendapatkannya melalui banyak cara. Jadi mengapa Anda harus memicu badai berdarah demi badai berdarah? Namun kali ini, kapalnya langsung terbalik di parit dan gagal mencapai kesuksesan. Dapat dikatakan bahwa sekte Tianji kehilangan istri dan pasukannya. Karena diagram misterius Tianji dapat dipulihkan secara otomatis, maka itu pasti dapat dianggap sebagai dorongan, atau bahkan diperbaiki secara langsung. Chu Chen memandang Zhao Fengyu dan berkata, "Apa yang tidak dapat dilakukan oleh sekte Tianji selama beberapa generasi? Orang kecil dari Jiuxuanmen tidak bisa melakukannya. Mungkin murid muda itu bisa melakukannya." Zhao Fengyu mencibir sinis dan tidak menanggapi kata-kata Chu Chen. Chu Chen mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, tetapi Zhao Fengyu mengabaikan semuanya. Penjaga Zhao memang setia kepada sekte Tianji. Chu Chen berdiri. "Saya mengerti. Mungkin itu karena usia kita terlalu berbeda dan ada kesenjangan generasi. Sebaiknya saya berbicara dengan murid-murid Anda." 1 jam berikutnya, Chu Chen menginterogasi beberapa murid sekte Tianji satu persatu. Mereka semua menyangkal kasus pemusnahan di ibu kota. Di bawah sindiran Chu Chen, mereka mengungkap banyak rahasia tentang peta misterius Tianji. Saat itu sudah lewat jam 6 sore ketika saya meninggalkan penjara. Chu Chen merenung sepanjang jalan. Jiang Kufeng bahkan tidak repot-repot menyela, dan terus memainkan ponselnya. Segera, kami kembali ke villa di tepi sungai. Chu Chen mengangkat teleponnya dan melihat lebih dari selusin pesan dari Jiang Kufeng. "Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Bisakah peta misterius surga diperbaiki?" Nima, anjingnya yang tidak membalas pesan, Chu Chen. Jelas sekali semua orang duduk di mobil yang sama. Huangfu, Yuanjing dan 3 lainnya masih berada di aula. Ketika mereka melihat Chu Chen kembali, mereka semua melihat ke samping. "Bagaimana? Apakah pihak lain sudah berbicara?" Huangfu Yuanjing berseru dan bertanya. "Beri aku waktu. Aku yakin ini tidak akan menjadi masalah besar.
Chu Chen melihat peta misterius surga. Gong Chang'an dan Murongzu sama-sama tampak bahagia, bagus sekali. Xiao Feng masuk, Kapten Chu, semuanya sudah siap. Grup penyerang 9 dari Biro Operasi Khusus bertanggung jawab untuk mengirimkan peta misterius ke ruang pameran, dan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan malam ini dan besok. Xiao Feng sangat bersemangat saat menerima tugas ini, yang mewakili kepercayaan Kapten Chu padanya. Tentu saja, misteri rahasia sangatlah penting, dan Jiang Kufeng harus siap mengambil alih. Chu Chen masih naik mobil yang sama dengan Jiang Kufeng ke balai pameran Pazu. Kali ini, 2 orang di dalam mobil sedang mengobrol dengan penuh semangat, dan sebelum mereka menyadarinya, terdengar teriakan keras dari luar. Chu Chen dan Jiang Kufeng meletakkan ponsel mereka secara bersamaan. Mobil sudah sampai di luar Pazu Exhibition Hall. Banyak pecinta kaligrafi dan lukisan yang sudah menunggu beberapa saat. Ketika mereka melihat konvoi mobil polisi muncul, mereka langsung menyadari bahwa itu mungkin peta misterius langit dan bumi, dan mereka segera mulai bersorak. Peta misterius surga telah benar-benar tiba. Apakah kamu melihat orang yang duduk di dalam mobil itu? Chu Chen, pangeran dari grup Qianyi. Suamiku secara pribadi akan mengantar Tianji Suantu ke sini. Bah, tak tahu malu. Mobil berhenti di luar gerbang aula pameran Pazu, dan anggota tim penyerang bersenjata lengkap keluar dari mobil terlebih dahulu. Mereka memiliki aura yang mengintimidasi. Chu Chen dan Jiang Kufeng membuka pintu mobil dari kedua sisi dan keluar dari mobil hampir pada waktu yang bersamaan. Jiang Kufeng merasa cukup lega. Ekspresinya tetap dingin, dan sebuah suara terdengar di telinganya. Chu Chen, Chu Chen, Chu Chen, ternyata aku seorang badut. Wajah Jiang Kufeng menjadi gelap. Jelas bahwa dia memiliki status tertinggi dan kekuatan terkuat. Chu Chen melambai kepada orang-orang di kedua sisi dengan senyuman di wajahnya. Chu Chen sangat tampan. Aku sangat iri dengan wanita ketiga dari keluarga Song. Dia benar-benar bisa membuat Chu Chen, pria sombong dengan lingkaran cahaya di sekujur tubuhnya, bersedia menikah. Tidakkah menurutmu pengawal di sebelah Chu Chen cukup keren? Meskipun dia terlihat biasa saja, dia memiliki temperamen yang menawan. Jiang Kufeng, Chu Chen terus tersenyum dan tampak menyapa para penggemar yang antusias. Bahkan, dia juga mengamati situasi di sekitarnya. Selama ada tampilan aneh di tengahnya, Chu Chen pasti bisa menangkapnya orang lain. Anggota tim penyerang bertindak cepat dan cepat membawa paket rahasia langit dan bumi ke dalam ruang pameran. Kami sangat antusias sekarang. Bisa dibayangkan betapa populernya ruang pameran besok. Xiao Feng menghela nafas, dan pada saat yang sama dia merasa seperti Alexander. Petugas ruang pameran juga bersiaga. Pameran peta surga yang misterius merupakan kejutan besar bagi mereka, dan juga mengharuskan mereka menanggung risiko yang cukup besar. Hanya dalam beberapa jam, petugas ruang pameran mempekerjakan ratusan orang dari perusahaan keamanan untuk melindungi peta misterius tersebut dan menjaga ketertiban tempat kejadian besok. Malam tiba di Yangzheng, dan badai tentang rahasia langit dan bumi mulai bergejolak lagi. Bersambung.